Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilma Nurul Apia. Saya adalah seorang mahasiswi UIN Sunan Gunung Jati Bandung, jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Sebelumnya, pada yang terhormat, Bapak Dr. Andes Haji Abdul Hadi MAG, saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya. Ini saya bisa melaksanakan tugas kali ini. Dan sebelumnya saya mohon maaf jika nanti ada penjelasan-penjelasan yang kurang benar dan terdapat banyak kesalahan. Saya mohon maaf dan saya mohon koreksinya. Oke, RPP. Nah, apa RPP itu sebenarnya? Jadi, RPP ini atau rencana pelaksanaan pembelajaran ini adalah kegiatan pembelajaran untuk satu pertemuan atau juga lebih. Nah, RPP ini juga dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai KD gitu, kompetensi dasar. Nah, komponen-komponen dalam RPP ini cukup banyak, dan di sini saya juga akan menjelaskan satu persatu komponen-komponen dari RPP tersebut. Mungkin sudah ada yang sudah tahu kalau RPP yang sekarang digunakan itu menggunakan format RPP yang berdasarkan edaran Mendikbud ya, nomor 14 tahun 2009 ya. Tapi di sini saya menjelaskan pada RPP yang komponennya masih lengkap gitu. Kalau di satu lembar itu komponennya itu ada komponen yang tidak dicantumkan pada RPP tersebut gitu. Jadi dipersingkat. Karena ini akan menjelaskan kali ini akan menjelaskan keseluruhan RPP-nya, maka saya menggunakan RPP yang masih dengan komponen yang lengkap seperti itu. Nah, mulai dari identitas RPP. Jadi di identitas atau yang di paling atas ini memuat beberapa komponen ya. Yang pertama harus ada satuan pendidikannya. Nah, satuan pendidikannya itu harus dicantumkan. Contohnya di sini saya menggunakan satuan pendidikannya adalah MTS Nurul Huda gitu. Terus mata pelajaran dicantumkan juga bahasa Arab. Nah, karena di sini saya adalah seorang mahasiswa bahasa Arab dan akan insya Allah mengajar bahasa Arab. Nah, saya di sini mencantumkan bahasa Arab gitu. Mata pelajarannya harus dicantumkan. Terus kelas atau semester. Nah, kelasnya kelas apa? Semesternya semester genap atau ganjil dicantumkan juga. Tahun pelajarannya juga dicantumkan. Nah, setelah itu di bawahnya ada materi pokok atau materi topik ya. Nah, materi topiknya di sini saya menggunakan materi di semester genap ya, di mufrodat tentang unwan ya. Pertemuan pertama, alokasi waktunya 2 kali 45 menit. Jadi alokasi waktu ini juga perlu dicantumkan karena pada langkah-langkahnya akan dibagi gitu waktu per waktunya supaya waktu itu dengan waktu 90 menit ini bisa terlaksana dengan baik gitu, bisa selesai dengan pas waktunya gitu. Nah, masuk ke kompetensi inti ya. Nah, di sini ada 4 kompetensi. Nah, bagi teman-teman yang belum apa kompetensi inti itu, jadi kompetensi inti ini adalah tingkat kemampuan untuk
mencapai standar kompetensi lulusan ya yang harus dimiliki peserta didik pada setiap tingkat kelas atau program yang menjadi landasan pengembangan kompetensi dasar gitu. Jadi sebelum ke kompetensi dasar harus ada kompetensi intinya dulu gitu. Nah, SKL ini atau standar kelulusan ini meliputi beberapa aspek ya. Ada 3 aspek. Yang pertama tentang sikap, kedua pengetahuan, ketiga keterampilan ya. Nah, yang sikap ini dibagi pada 2 gitu. Yang pertama ke spiritual, kedua adalah sosial ya. Kita lihat yang KI1 ini, KI1 ya, 1 menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya itu adalah sikap spiritual ya. Yang KI2-nya adalah menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi, gotong royong, santun, percaya diri, dan sebagainya. Nah, ini merupakan sikap sosial ya. Jadi, sikap spiritual itu untuk membentuk peserta didik beriman dan bertakwa kepada Tuhannya. Dan yang sosial itu kepada masyarakatnya, kepada sesama manusianya gitu, untuk membentuk peserta didik berakhlak mulia, mandiri, dan juga demokratis ya, dan juga tanggung jawab dan gotong royong dan sebagainya gitu. Itu merupakan aspek sosial gitu. Yang KI3-nya adalah aspek pengetahuan. Nah, di sini pengetahuan dicantumkan, contohnya memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan. Gitu. KI4-nya memuat tentang keterampilan. Oke. Masuk ke kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Ya. Jadi kompetensi dasar ini adalah merupakan kompetensi setiap mata pelajaran untuk setiap kelas yang diturunkan dari kompetensi inti ya gitu. Jadi kompetensi dasar ini adalah turunan dari kompetensi inti. Nah, indikator pencapaian kompetensi ini adalah perilaku yang diukur atau diobservasi ya untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar. Jadi untuk mengukur ketercapaiannya kompetensi dasar ini dengan indikator pencapaian kompetensi begitu. Jadi indikator ini ada acuan penilaiannya, menjadi acuan penilaian mata pelajaran tersebut disesuaikan dengan kompetensi dasarnya gitu. Di sini kenapa 1.1 dan 2.1 tidak ada indikatornya? Karena ya kompetensi dasar pada 1.1 ini sesuai dengan KI1, yaitu aspek sikap dari spiritual. Nah, pada aspek sikap ini itu spiritual maupun sosial ya, yang pada kompetensi dasar ini 1.1 dan juga 2.1 yang sosial. Nah, pokoknya ini aspek sikap tidak ada indikator pencapaiannya karena itu dinilai atau dikembangkan secara tidak langsung. Jadi tidak bisa diukur dengan penilaian angka begitu. Atau tidak bisa diukur dengan latihan-latihan dan sebagainya ya. Jadi ini hanya sebagai aspek sikap ini dinilainya tidak langsung gitu ya. Terus ke kompetensi dasar yang ketiga ya, mengidentifikasi bunyi kata, frase, dan kalimat bahasa Arab terkait topik
al-unwan baik secara lisan maupun tulisan. Ini merupakan kompetensi dasar pada aspek pengetahuan. Disesuaikan juga dengan KI 3.1 gitu. Ya. Nah, maka indikator pencapaiannya kompetensi disesuaikan dengan kompetensi dasar. Tercapainya kompetensi dasar bisa diukur dengan indikator pencapaian kompetensi. Contohnya pada indikator pencapaian kompetensi dengan kompetensi dasar seperti ini. Nah, maka indikator pencapaian kompetensinya bisa dengan melafalkan bunyi kata dan kalimat yang diperdengarkan tentang tema al-unwan dengan baik dan benar. Begitu. Nah, untuk indikator pencapaian kompetensi ini menggunakan kata kerja operasional atau KKO. Ya, yang bisa diukur atau bisa ditilai dengan angka. Contohnya tadi ada melafalkan, menerjemahkan, contohnya lagi membuat, menyebutkan. Nah, kata kerja operasional itu bisa diukur sehingga nanti guru bisa menilai ya dari apa yang bisa dicapai gitu dari indikator pencapaian kompetensi ini. Kalau sepertinya indikator pencapaian kompetensi ini tidak menggunakan KKO, contohnya hanya dengan memahami saja, memahami. Dalam arti memahami itu, guru tidak bisa menilai dengan angka karena kata memahami itu tidak bisa dihitung gitu. Kata kerjanya tidak bisa dihitung, tidak bisa ditilai gitu. Kurang lebihnya. Begitupun yang KD keempatnya ini. KD keempatnya ini adalah kompetensi dasar bagian keterampilan sesuai dengan KI 4.1 berarti mendemonstrasikan ungkapan sederhana tentang al-unwan dengan memperhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks begitu. Maka indikator pencapaian kompetensinya ini bisa dengan melakukan tanya jawab sesuai contoh ungkapan yang dipelajari dengan baik dan benar, membuat kalimat terkait al-unwan dengan menggunakan mufradat yang telah dipelajari secara baik dan benar. Oke. Nah, masuk ke tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran ini merupakan atau menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan tercapai oleh atau sesuai dengan kompetensi dasar itu. Ya. Nah, kan tadi indikator pencapaian kompetensinya ini terkait dengan melafalkan bunyi, menerjemahkan, melakukan tanya jawab, membuat kalimat. Tujuan pembelajaran ini adalah mampu melakukan indikator pencapaian kompetensi dasarnya tersebut. Tujuan pembelajaran adalah proses atau hasil proses daripada hasil dari indikator pencapaian kompetensi gitu. Seperti tadi yang pertama melafalkan bunyi kata, frasa dan tulisan tentang tema al-unwan baik dan dengan baik dan benar. Maka tujuan pembelajaran di sini adalah mampu melafalkan bunyi kata, frasa dan tulisan tentang tema al-unwan dengan baik dan benar seperti itu. Ya. Selanjutnya komponen yang selanjutnya D, materi pembelajaran. Nah, materi pembelajaran dalam RPP yang kompetensinya lengkap ini, materi pembelajaran dilampirkan atau dicantumkan seperti itu. Di sini materi pembelajarannya adalah mufradat,
ya, maka dicantumkan mufradatnya dulu. Pertama al-unwan, dicantumkan ininya mufradatnya ya, materi pembelajarannya ya, seperti itu. Selanjutnya komponen yang selanjutnya adalah metode pembelajaran. Ya, di sini metode pembelajarannya dicantumkan menggunakan metode pembelajaran apa yang akan dilakukan di kelas tersebut. Oke, nah metode itu menggunakan pendekatan apa, menggunakan model apa, seperti itu. Contoh di sini menggunakan pendekatan saintifik ya, menggunakan saintifik, modelnya model collaboration based learning, metodenya adalah sam'iyah, safawiyah gitu, mendengarkan dulu lalu menyebutkan kembali gitu mufradat tersebut gitu. Setelah mendengarkan menyebutkan kembali itu sam'iyah, safawiyah, seperti itu ya. Selanjutnya ke sumber belajar. Sumber belajar ini ya. Nah, dicantumkan juga sumber belajarnya. Sumber belajarnya dari mana? Yang pertama bisa di sini dicantumkan bisa dengan buku paket bahasa Arab kelas 7-nya itu K13 ya, dengan kamus dan juga dengan internet sepertinya gitu. Sumber belajarnya juga dicantumkan dari mana? Terus komponen selanjutnya adalah media pembelajaran. Nah, media pembelajaran ini ya bisa menggunakan apa saja ya. Bagaimana kreatifan para guru untuk membuat media pembelajaran yang baik gitu, yang bisa diterima oleh para siswa dan siswa juga bisa menerima itu dan juga bisa lebih memahami materi yang akan diajarkan seperti itu. Nah, di sini media pembelajarannya menggunakan kertas bergambar dengan mufradat tersebut, lalu alat dan bahannya disajikan papan tulis, ada kertas, ada spidol dan sebagainya gitu. Atau boleh juga bisa dengan menggunakan LCD proyektor, jadi menampilkan sebuah PowerPoint yang ada gambar-gambar dari mufradat tersebut dan video atau sebagainya, bisa dengan seperti itu. Ya, tergantung bagaimana kita membuat media pembelajaran itu dengan menarik agar siswa bisa menerimanya dan juga bisa lebih memahami materi yang akan diajarkan oleh guru seperti itu. Juga menyesuaikan dengan apa yang metode yang kita gunakan ya. Oke, selanjutnya komponen selanjutnya kita beranjak ke langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran ada kegiatan awal atau pendahuluan, ada kegiatan inti, ada kegiatan penutup. 3 langkah ya, teman-teman. 3 langkah. Pertama, kegiatan awal atau pendahuluan ya. Di sini kegiatannya ditulis, kemudian deskripsi kegiatan guru dan siswanya juga ditulis, alokasi waktunya juga dicantumkan agar waktu ini bisa terstruktur dengan baik dan benar gitu. Bisa agar pas waktu di kelas guru sudah memanajemen waktunya dengan baik gitu, agar materi juga bisa disampaikan dengan tepat, bisa disampaikan sesuai waktu dan terstruktur gitu. Ya, yang pertama, untuk kegiatan pendahuluan ada apersepsi. Nah, persepsi ini meliputi yang pertama, guru memberi salam, memulai pelajaran dengan membaca basmalah. Yang kedua, guru menanyakan kabar dan mengecek kehadiran siswa atau mengabsen ya. Memberi salam dulu, terus memulai pelajaran dengan membaca basmalah, menanyakan kabar, bagaimana kabar kalian gitu, dan mengecek kehadiran siswa, mengabsen begitu ya.
Nah, atau bisa juga di dalam persepsi ini ya, karena karena siswa ketika guru masuk ke kelas, siswa belum tentu sudah siap untuk belajar. Mungkin pikiran-pikiran mereka masih ada di luar sana, masih memikirkan sesuatu hal yang lain. Maka di sini persepsi ini dibutuhkan agar para siswa juga bisa fokus berada, pikiran para siswa bisa fokus berada di kelas dan siap untuk belajar dengan cara-cara seperti guru memberikan game terlebih dahulu kepada siswanya, atau game yang terkait materi yang akan kita sampaikan gitu. Tapi sesuai waktu yang sudah dialokasikan gitu, agar pas nanti kegiatan inti waktunya tidak terpotong. Seperti itu. Ya, terus sudah melakukan persepsi, ada motivasi terlebih dahulu. Ya, di sini guru menceritakan kisah inspiratif yang berkaitan tentang pembelajaran bahasa Arab agar siswa termotivasi dan semangat belajar. Begitu ya. Jadi agar siswa bersemangat belajar, kadang siswa sudah di kelas itu kalau apalagi kalau sepertinya mereka pikirannya masih di luar sana atau malas dalam belajar, apalagi belajar bahasa Arab seperti itu, maka kita seorang guru menceritakan kisah inspiratif yang bisa meningkatkan semangat para siswa agar bisa termotivasi juga dan bisa membuat semangat belajar mereka hidup seperti itu. Ya. Nah, sesudah memberikan motivasi, guru memberikan gambaran tentang manfaat pelajaran yang akan dipelajari. Bisa manfaat dalam kehidupan sehari-hari atau manfaat yang lainnya seperti itu. Setelah itu, setelah melakukan apresiasi, motivasi, nah ada pretest terlebih dahulu. Pretest itu adalah tes sebelum pelajaran dimulai. Yang pertama, guru mengajukan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan materi yang akan disampaikan. Nah, yang kedua, guru mengkomunikasikan tujuan belajar dan hasil belajar yang diharapkan akan dicapai oleh siswa. Guru menginformasikan cara belajar yang akan ditempuh, pengamatan dan demonstrasi disertai tanya jawab, latihan individu dilanjutkan kelompok, pembahasan secara klasikal atau pemanjangan hasil latihan gitu. Jadi di pretest ini boleh guru mengajukan beberapa pertanyaan terlebih dahulu tentang materi yang akan disampaikan. Di sini tujuannya guru mengetahui apakah mereka sudah pernah belajar tentang materi tersebut, apakah ada yang sudah bisa, apakah belum sama sekali, seperti itu. Nah, setelah itu mereka setelah itu guru mengkomunikasikan bahwa tujuan belajar pada materi ini itu apa dan hasilnya bagi para siswa itu yang dicapai oleh para siswa itu nantinya bagaimana begitu, dan menginformasikan cara belajarnya untuk hari ini bagaimana seperti itu. Setelah apresiasi, motivasi dan pretest, nah setelah kegiatan pendahuluan tadi masuk ke kegiatan inti ya. Kegiatan inti. Nah, di kegiatan inti ini ada kegiatan mengamati terlebih dahulu. Mengamati. Maka di sini kalau tadi pendahuluan yang harus yang aktif, maksudnya memberikan mengobrol kepada siswa itu adalah guru. Ya, sekarang yang kegiatan inti lebih kepada peserta didiknya, seperti itu. Yang pertama mengamati ya, di sini peserta didik memperhatikan gambar yang telah disiapkan guru. Nah, guru menyiapkan gambarnya dulu, peserta didik harus memperhatikan dengan baik gambar yang telah disiapkan guru tersebut.
begitu. Kedua, mendengar mufradat baru yang diucapkan oleh guru. Ketiga, peserta didik melihat tulisan mufradat baru yang ditulis guru di papan tulis, seperti itu. Nah, mengamati terlebih dahulu. Nah, setelah mengamati ada menanya. Nah, menanya di sini guru bisa menanyakan makna mufradat baru kepada peserta didik, kemudian peserta didik menjawabnya pertanyaan yang berkaitan dengan materi yang diberikan oleh guru tadi. Ya, setelah itu tanya jawab di sini ya. Setelah itu ke mengeksplorasi. Di sini mengeksplorasinya ada peserta didik melafalkan mufradat baru yang telah diperdengarkan. Peserta didik menulis mufradat baru yang telah diperdengarkan tanpa melihat tulisan. Di sini sudah masuk kegiatan pengetahuan ya, pengetahuan. Di sini di mengeksplorasi ini sudah masuk ke dalam kompetensi pengetahuan. Nah, setelah itu mengasosiasikan. Nah, mengasosiasikan di sini peserta didik membuat contoh kalimat dengan menggunakan mufradat yang telah dipelajari. Terus peserta didik mencocokkan antara mufradat dengan gambar atau tabel, ya, gambar atau tabel. Nah, di sini sudah masuk ke kompetensi keterampilan. Setelah tadi mengamati, menanya, mengasosiasi, mengeksplorasi, mengasosiasi, dan sekarang ke mengkomunikasikan. Nah, di sini peserta didik melakukan dialog dengan peserta didik yang lain menggunakan mufradat baru yang dipelajari. Nah, setelah itu kegiatan intinya sudah, maka sekarang masuk ke kegiatan akhir, yaitu penutup ya. Jadi di kegiatan akhir ini peserta didik dibimbing juga oleh gurunya untuk menyimpulkan pembelajaran yang sudah dipelajari pada saat itu. Nah, setelah itu peserta didik melakukan refleksi terhadap kegiatan sudah dilakukan itu. Nah, guru melakukan post-test dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan materi yang telah dipelajari tadi. Nah, di awal guru melakukan pretest dan di akhir guru juga melakukan post-test. Di sini juga hampir sama ya. Tujuannya agar guru mengetahui sampai manakah siswa memahami pelajaran yang telah disampaikan atau yang telah dipelajari, apakah siswa itu paham atau tidak gitu. Itu juga bisa menjadi gambaran guru apakah guru ini berhasil atau tidak, seperti itu. Nah, setelah itu guru memberikan tugas kepada peserta didik dan guru menutup proses pembelajaran dengan mengucapkan hamdalah ya. Nah, setelah itu guru mengucapkan salam, seperti itu. Jadi, sudah kegiatan langkah-langkah dari kegiatan pendahuluan, inti, dan juga akhir. Maka di sini komponen yang selanjutnya adalah komponen penilaian. Ini juga cukup atau sangat penting bagi mengukur ya. Tadi mengukur indikator pencapaian kompetensinya dengan melakukan instrumen penilaiannya seperti apa. Itu. Yang pertama ya, sikap spiritual. Ya. Di sini ada penilaian, pengayaan, dan remed penilaian. Ya. Jadi remed penilaian itu dilakukan atau remedial ya. Jadi dilakukan pada siswa yang memang nilainya itu di bawah rata-rata, seperti itu. Nah, di sini sikap spiritual itu adalah non-tes yang artinya bentuk instrumennya adalah observasi.
Nah, jadi observasi ini diobservasi atau dilihat dari bagaimana kesehariannya siswa di kelas itu, sikap siswa di kelas itu bagaimana diobservasi oleh guru dan dilihat oleh guru seperti itu. Nah, aspek di sini sikap spiritual. Nah, teknik penilaiannya adalah non-tes, bentuk instrumennya adalah observasi. Nah, instrumen penilaiannya adalah di sini ada nama peserta didiknya siapa, kelasnya kelas apa, kompetensi dasar yang mana seperti itu. Ya, jadi aspek di sini pada ada tabelnya ya. Tabel sini aspek pengamatannya, membaca doa di awal dan di akhir pembelajaran. Jadi di sini guru melihat di awal pembelajaran pasti berdoa juga, di akhir pembelajaran juga pasti berdoa. Nah, guru di sini melihat para siswanya mengikuti doa atau tidak itu. Kalau ada yang tidak berdoa, maka skornya adalah mungkin bisa 1 atau 2. Kalau melakukan doa bisa 3 atau 4 seperti itu. Jadi di sini skornya ada 1, 2, 3, dan 4 dengan melakukan keterangan seperti ini. Nah, kedua, mengucapkan salam di setiap kesempatan seperti itu. Contohnya dalam mungkin waktu gurunya itu pada di luar jam pelajaran kelas tersebut dan bertemu dengan guru tersebut, guru itu melihat siswanya itu akan memberikan salam atau tidak begitu. Nah, kalau memberikan salam, kita bisa melihat atau mengobservasi bahwa peserta didik itu dapat diberikan skor berapa seperti itu. Ketiga, mengucapkan syukur ketika berhasil mengerjakan sesuatu. Nah, yang di sini contohnya guru di kelas memberikan tugas kepada siswa tersebut berhasil mengerjakan tugas tersebut. Nah, apakah siswa tersebut mengucapkan syukur atau tidak, atau bagaimana seperti itu. 4. Berserah diri kepada Allah atas setiap usaha yang dikerjakan. Nah, ini intinya ketelitian seorang guru dalam mengobservasi para siswanya gitu ya. Terus kelima, melaksanakan ibadah tepat waktu ya. Sama ketelitian juga mengobservasi para siswanya. Atau menanyakan mungkin kepada teman-teman guru yang lainnya gitu. Atau usaha observasi yang lainnya seperti itu. Nah, di sini penilaiannya 4 selalu ditunjukkan, 2 jarang ditunjukkan, 3 sering ditunjukkan, 1 tidak pernah ditunjukkan. Nah, jadi kalau skor 1 itu sangat buruk, skor 2 buruk, skor 3 itu ya sering ditunjukkan berarti baik. 4 itu selalu ditunjukkan, selalu ya, bukan sering lagi, maka sangat baik mungkin itu. Nah, tadi adalah sikap aspek sikap dari spiritual. Sekarang aspek sikap dari sikap sosial. Sama teknik penilaiannya non-tes, bentuk instrumennya observasi. Instrumen penilaiannya ada 6 peserta didik, kelas, dan kompetensi dasarnya. Nah, untuk sosial, contohnya tidak menyontek saat melakukan ulangan atau ujian. Diobservasi oleh guru, tidak menyalin pekerjaan orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. 3. Berani melakukan kesalahan yang dilakukan. 4. Melaporkan data atau informasi apa adanya gitu. Tidak diada-adakan, tapi apa adanya.
5. Mengungkapkan perasaan terhadap sesuatu apa adanya dengan skor 1, 2, 3, 4 seperti yang tadi. Masuk ke pengetahuan. Nah, di sini pengetahuan teknik penilaiannya adalah tes. Nah, instrumen penilaiannya bisa dilihat di sini. Tadi indikator pencapaian kompetensinya adalah melafalkan bunyi kata frasa dan kalimat yang diperdengarkan tentang al-unwan dengan baik dan benar. Maka butiran instrumennya sebutkan mufrodat di bawah ini. Nah, jadi para siswa itu bisa tidak melafalkan bunyi-bunyi mufrodat yang ada pada butir instrumen ini gitu. Unwan, syari, nah gitu. Nah, di sini kunci jawabannya dituliskan, skornya seperti tadi 1 sampai 4. Ya. Itu yang pengetahuan. Terus nah, pengetahuan itu ada 2 indikator ya. Di sini dicantumkannya 2 indikator. Itu bagaimana guru membuat indikator kecapaian kompetensi dasarnya itu berapa. Tapi masih disesuaikan dengan kompetensi dasarnya, harus disesuaikan. Nah, di sini menerjemahkan mufrodat yang diberikan terkait topik al-unwan dengan baik dan benar. Nah, di sini butir instrumennya, terjemahkan kosakata yang tadi, kunci jawabannya. Di sini cantumkan juga skornya 1 sampai 4. Nah, masuk ke keterampilan. Sekarang keterampilan yang sebuah keterampilan atau mendemonstrasikan itu pasti lisan ya. Jadi sini teknik penilaian adalah tes lisan. Kalau tadi mungkin tes ya, tes bisa, kalau pengetahuan bisa tes tulis, bisa tes lisan. Keterampilan masuk ke keterampilan. Di sini teknik penilaiannya adalah tes lisan. Bentuk instrumennya adalah unjuk kerja karena mendemonstrasikan ya. Nah, instrumen penilaiannya ini pedoman penilaiannya dengan kelompok, berarti membentuk kelompok dalam keterampilan ini. Terus kelasnya cantumkan. Nah, kompetensi ini kompetensi dasar ya. Kompetensi dasarnya juga dicantumkan ya di sini seperti ditulis, bisa ditulis. Nah di sini ditulis melakukan tanya jawab sesuai contoh ungkapan yang dipelajari dengan baik dan benar. Nah, butiran instrumennya contohkanlah atau pertanyaannya. Tugasnya, contohkanlah bagaimana cara bertanya mengenai materi al-unwan. Kunci jawabannya bisa ditulis, skornya tulis juga ya. Terus yang 4.1.2-nya ini atau keterampilan yang bagian 2-nya ini, membuat kalimat terkait al-unwan dengan menggunakan mufrodat yang telah dipelajari secara baik dan benar. Nah, butir instrumennya, buatlah kalimat yang berkaitan dengan al-unwan. Jawabannya tulis, skornya juga cantumkan. Nah, setelah penilaian, instrumen penilaian tertulis, tadi terbahas ya. Sekarang ada kegiatan pengayaan dan remedial. Nah, kegiatan pengayaan itu adalah siswa yang sudah mencapai ketuntasan belajar diberikan tugas tambahan yang sesuai dengan indikator pembelajaran yang telah dipelajari sebagai bentuk penguatan materi. Yang artinya setelah siswa ini sudah tuntas mencapai belajar, diberikan kembali tugas tambahan dengan tujuan supaya tapi dengan sesuai indikator pembelajaran ya, supaya menjadi penguatan materi kembali, mengingat materi kembali seperti itu. Setelah itu yang remedial adalah siswa yang belum mencapai ketuntasan belajar. Nah, diberikan kesempatan untuk memperbaikinya
sesuai dengan indikator pembelajaran yang belum tercapai, baik dengan cara diberikan tugas atau dengan mengulang tes. Jadi setelah ada tes tapi siswa belum mencapai ketuntasan belajar tersebut, dilakukanlah remedial gitu. Nah, remedial ini dilaksanakan pada waktu dan hari tertentu atas kesepakatan antara siswa dan gurunya. Jadi itu kondisional gitu. Bagaimana kesepakatan antara siswa dan gurunya, seperti itu. Nah, di sini juga dicantumkan interaksi guru dan orang tua. Bagaimana interaksi guru dan orang tua? Di sini dicantumkan guru meminta siswa memperlihatkan lembar penilaian pada orang tuanya dengan memberikan komentar dan paraf. Nah, cara lainnya dapat juga dengan menggunakan buku penghubung pada orang tua yang berisi tentang nilai, pengetahuan, dan sikap perilaku siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran. Ya. Nah, di sini RPP ini memang masih RPP yang sebelum ada RPP format Kemendikbud ini. Jadi di sini saya menerangkannya RPP yang komponennya yang lengkap dengan instrumen penilaiannya yang skornya dari masih 1 sampai 4 seperti itu. Tapi kurang lebihnya komponen-komponen dari RPP itu adalah yang saya review kembali komponen-komponen rencana pelaksanaan pembelajaran, diantaranya ada identitas RPP meliputi satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas, semester, tahun pelajaran, materi pokok atau topik, pertemuan ke lokasi waktu, nah, potensi inti, potensi dasar, indikator pencapaian potensi, tujuan pembelajaran, ya, materi pembelajaran cantumkan, metode pembelajaran yang meliputi pendekatan, model, metode, sumber belajar, ya, media pembelajaran, masuk ke langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang meliputi kegiatan awal atau pendahuluan dengan dituliskan kegiatan guru dan siswanya dan waktunya dicantumkan. Pendahuluan, inti dan penutup, ya, di langkah-langkah itu. Masuk ke instrumen penilaian, komponen penilaian, penilaian, pengayaan, dan remedial, ya. Di sini penilaiannya dulu meliputi sikap spiritualnya dengan sikap spiritualnya, teknik penilaiannya apa, bentuk instrumennya bagaimana, seperti itu. Sikap sosial, ya, pengetahuan, keterampilan. Nah, lanjut ke pengayaan, remedial, cantumkan juga, dan yang terakhir interaksi guru dan orang tua siswa bagaimana, di sini juga disebutkan begitu. Yang terakhir ada tanggal, ada kepala madrasah dan guru bidang sedadi. Gitu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf karena mungkin saya juga masih sedang belajar. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan dari penjelasan saya tadi, saya mohon kritikannya dan saya mohon masukannya juga koreksinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.